Selamat datang di video kami yang berjudul Jejak Rempah. Pada video kali ini kami akan membawa Anda menyusuri kisah rempah-rempah yang tak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga telah mengubah wajah dunia. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis adalah bukti kekayaan tanah air yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa besar dunia. Selama berabad-abad, mari kita bersama-sama menelusuri jejak rempah, kisah tentang perjalanan, perjuangan, dan kegunaan Nusantara di mata dunia. Oke, namun apakah kalian tahu bahwa rempah-rempah yang menjadi simbol kekayaan Nusantara ternyata membawa dampak yang tidak selalu manis? Ketika bangsa-bangsa asing menyadari betapa berharganya rempah-rempah, Nusantara menjadi sasaran ekspansi dan kolonialisasi oleh Portugis, Spanyol, Belanda hingga Inggris berlomba-lomba untuk menguasai perdagangan rempah. Di balik kisah kemakmuran rempah, ada monopoli perdagangan, penjajahan, bahkan penindasan yang menjadi catatan kelam dalam sejarah. Bagaimana kekayaan alam yang seharusnya membawa manfaat besar bagi bangsa kita justru menjadi penyebab perpecahan dan penderitaan. Dan yang lebih penting, apa yang kita dapat pelajari dari sejarah panjang ini untuk masa depan. Kisah rempah-rempah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Nusantara, khususnya Kepulauan Maluku, dikenal sebagai surga rempah-rempah dunia. Pala dan cengkeh tumbuh subur di tanah abuan vulkanik Maluku. Dan itulah yang membuatnya begitu unik dan berharga. Pada awalnya, perdagangan rempah-rempah dilakukan oleh para pedagang lokal yang menjual hasil bumi ke pelabuhan-pelabuhan di Asia. Pedagang-pedagang India, Cina, dan Arab menjadi perantara utama yang membawa rempah-rempah ke wilayah barat. Namun, segalanya berubah pada abad ke-15 ketika bangsa Eropa menemukan jalur laut menuju Nusantara. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas yang lebih berharga daripada emas. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Maluku pada tahun 1512, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka semua ingin menguasai perdagangan rempah-rempah demi kekuasaan ekonomi dan politik. Kolonialisme pun mulai memonopoli perdagangan. Diberlakukan seperti Verplicht Legislative yang memaksa rakyat untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan konflik politik. Oke, untuk memahami lebih dalam tentang jejak rempah, kami mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik literatur sejarah dan arsip lama. Kami juga mempelajari jurnal yang mengulas dampak rempah terhadap dunia, sebagaimana rempah-rempah memicu penjelajahan samudra dan menciptakan jalur perdagangan baru. Tidak hanya itu, kami menggali fakta tentang kehidupan petani. Dampak rempah-rempah sangatlah luas. Pertama, secara ekonomi, rempah-rempah membawa kemakmuran bagi pedagang lokal. Kedua, secara budaya, rempah-rempah memperkaya tradisi kuliner Indonesia. Setiap masakan khas Nusantara seperti rendang, soto, atau opor tidak akan sama tanpa sentuhan rempah-rempah seperti lada, kunyit, dan kayu manis. Selain itu, rempah-rempah juga menjadi simbol diplomasi budaya. Lewat perdagangan rempah, Indonesia terhubung dengan berbagai peradaban dunia, menciptakan pertukaran budaya, bahasa, dan teknologi. Sayangnya, sisi gelap kolonialisme juga menjadi bagian dari cerita ini. Kekayaan alam kita menjadi incaran bangsa lain, dan rakyat Indonesia harus membayar harga yang sangat mahal untuk memulihkan kemerdekaannya. Namun, di balik semua itu, jejak rempah mengajarkan kita bahwa Nusantara adalah tanah yang kaya dan berharga. Dan tugas kita itu adalah melestarikan warisan ini bukan hanya sebagai kesenangan sejarah, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas bangsa kita. Nah, jadi kesimpulan atas kelompok kami ini adalah jejak rempah adalah cerminan perjalanan bangsa kita. Dari kisah kejayaan, penjajahan hingga perjuangan, rempah-rempah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kekayaan alam dan budaya. Tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai peluang untuk masa depan. Kini, rempah-rempah Indonesia terus dihargai dunia. Mari kita banggakan dan kembangkan potensi ini dengan bijak. Karena di setiap butir cengkeh, pala, dan lada, ada kisah perjuangan dan nenek moyang kita yang tidak boleh kita lupakan.